Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala fala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kekuatan, kemudahan, keistiqomahan. Saya selalu bersyukur Allah selalu jadikan setiap pertemuan kita itu pertemuan yang baik, dan Allah perkenalkan kita di tempat yang baik, di majelis yang terbaik, dan semoga bisa menjadi kebaikan juga buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan perkumpulan majelis seperti ini itu berlanjut juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ketika nanti kita sudah masuk surga, ya minimal bisa saling cari lah. Bisa saling cari di mana fulan, dulu bareng sama saya ngajinya di mana ini, saling cari. Itu adalah syafaat yang bisa kita bagikan dan bisa kita dapatkan. Sehingga kalau nanti salah satu di antara kita duluan masuk surga, ya saling mencari. Boleh jadi mungkin di antara kita ada yang tidak berada di surga dan bisa ditolong untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan tutup matan Al-Qawaid Al-Arba' ini pada kaidah yang keempat, Al-Qaidatul Rabi'ah, setelah kita usai membahas Al-Qaidatul Ula, Al-Qaidatul Tsaniyah, Al-Qaidatul Tsalitsah. Sebagai murajaah, Al-Qaidatul Ula berbicara tentang penetapan kaum musyrikin terhadap rububiyahnya Allah. Jadi mereka mengakui Allah adalah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, tahu mereka. Dan mereka mengakui itu. Bahkan mereka itu ketika terdesak tahu mintanya ke Allah. Jadi ketika terdesak lagi merasa sudah dekat dengan ajal, dia tahu dia mintanya kepada Allah. Jadi secara tidak langsung fitrah mereka adalah meyakini Allah sebagai Tuhan, walaupun dalam faktanya mereka tidak mau menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang Al-Qaidatus Tsaniyah, itu kita tahu bahwa ternyata sebab mereka menyembah para berhala itu tidak semata-mata menyembah, namun mereka itu mencari taqarrub, dan mencari syafaat. Mereka menjadikan para berhala itu sebagai wasilah dan syafaat. Jadi mereka bilang, ya kami menjadikan mereka wasilah agar lebih dekat doanya kepada Allah, lebih dekat ibadahnya kepada Allah. Tujuan mereka tetap Allah sebenarnya, namun cara mereka salah, karena mereka menjadikan wasilah di antara mereka dengan Allah. Lalu mereka meyakini para sesembahan ini bisa menjadi penolong mereka nanti karena kesolehannya, karena kesuciannya, dan lain-lain. Adapun Al-Qaidatu Ats-Tsalitsah, ya, kaidah yang ketiga, berbicara tentang macam-macam kesyirikan yang ada di masa Nabi. Jadi kesyirikan di era atau di masanya Nabi SAW. Ternyata kesyirikan itu walaupun namanya syirik, tapi macamnya banyak. Ada yang menyembah berhala, yaitu dari patung, pepohonan atau bebatuan. Bahkan ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah bulan, nyembah matahari. Contoh misalnya kayak zodiak deh. Percaya zodiak itu mungkin seolah kita tidak pernah menyembah bintang, namun meyakini dari bintang-bintang itu bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan. Sehingga ini juga termasuk kesyirikan. Nah, ini kan berarti kalau ditarik dari rumus, itu banyak sekali turunan-turunannya. Jadi kalau berbicara tentang menyembah matahari, menyembah bulan, mungkin orang menyembah secara langsung nggak ada gitu. Tapi mereka menjadikan itu sebagai perantara dan lain-lain, maka ada banyak di antara orang-orang sekitar kita yang melakukan itu. Soal zodiak misalnya, orang yakin bahwa zodiak ini maka tidak boleh bertemu dengan zodiak ini, dan zodiak ini hidupnya akan begini, sifatnya begitu, ada kemiripan sama aslinya, itu tidak boleh diyakini sebagai orang beriman. Jadi seolah-olah kita meyakini takdir itu diatur oleh zodiak. Dan ini kan tidak menutup kemungkinan gitu. Bulan kemarin, beberapa minggu kemarin pas kajian, pas di kajian milenial itu anak tanya, di sini yang zodiaknya Aries angkat tangan. Wih, banyak yang angkat. Anda bilang ternyata pada meyakininya. Nah, ini ketahuan sekarang terjebak sama pertanyaan ini gitu. Bahwa mereka pun meyakini ada zodiak Aries, ada zodiak ini. Saya bilang, kenapa antum yakin sama teori-teori seperti ini? Seolah-olah takdir itu berjalan sesuai dengan bintang-bintang. Maka yang seperti ini juga bagian dari kesyirikan. Itu poin dari kaidah nomor 3, karena penerapannya banyak. Kalau dulu mungkin menyembah batu, menyembah pepohonan, kalau sekarang kan pohon dikeramatkan, kuburan dikeramatkan, ada kuburan palsu tiba-tiba dikeramatkan gitu loh. Ada tiba-tiba orang bilang, ini kuburan Syekh Fulan ini.
Gak usah digali, udah ini percaya sama saya katanya. Ini kan kuburan si fulan. Terus dibuatin, dibangun, dikasih topping dan lain-lain kan gitu. Nah, ini kan bermasalah. Yang kayak gini tuh harus diluruskan. Jangan sampai kita itu seolah-olah membolehkan hal demikian dan seolah-olah yang kayak gitu tuh biasa aja gitu. Itu termasuk kesyirikan. Kalau Allah mengajab orang-orang musyrik di zaman itu, di wilayah tersebut, kita ada di zaman tersebut, di wilayah tersebut bisa kena juga. Kan itu berbahaya. Maka sebagai para dai jangan takut untuk memberantas kesyirikan, menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada kaidah yang terakhir, al-qaidatur rabi'ah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Allahumma ighfir li muallifi hadzal kitab wa li Syekh Abdul Razzaq aidan, dan semoga Allah juga mengampuni, memberikan rahmat kepada kita semua yang pelajari kitab ini. Matannya al-qaidatur rabi'ah, anna musyriki zamanina atau anna musyriki zamanana aghlad syirkan minal awwalin. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fil raqa wa yukhlisuna fil shiddah. Wa musyriku zamanina atau wa musyriku zamanana bisa dua itu. Wa musyriku zamanana syirkuhum daimun fil raqa wa shiddah. Wad dalilu qauluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tamat wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Selesai. Jadi itu perkataan dari Al-Qaidatur Rabi'ah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, beliau bilang kaidah yang keempat adalah bahwa musyrik di zaman kita, orang-orang musyrik di zaman kita itu melakukan kesyirikan yang lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Jadi beliau pengen bilang bahwasanya musyrikin di zaman kita, dan zaman kita kata beliau maksudnya zaman ya beliau di tahun tersebut. Ya, walaupun mungkin ada yang tidak sezaman dengan beliau, ada yang sezaman tidak, maka kesyirikan di zaman beliau saat itu beliau katakan bahwa musyrikin di zaman kami, kata beliau, lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Apa ilahnya? Kenapa kok beliau ngomong kayak gitu? Kenapa lebih parah? Li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis shiddah. Orang-orang musyrik terdahulu, mereka melakukan kesyirikannya hanya pada saat waktu lapang. Ketika mereka terdesak, ketika mereka dalam keadaan terdesak, mereka tidak melakukan kesyirikan. Mereka kembali bertauhid kepada Allah gitu. Tadi kita sebutkan bahwa orang-orang musyrik terdahulu itu kalau lagi kondisi terdesak, sudah mendekati ajal, dalam bencana, mereka tahu harus meminta kepada siapa. Mereka tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Tahu mereka. Langsung yukhlisuna al-ibadah lillahi azza wajalla. Lalu mereka langsung mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raqa wasyiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita, kesyirikannya itu daim. Ya, daim itu berarti selalu dalam keadaan lapang ataupun terdesak. Jadi orang-orang musyrik di zaman kita ya jangan ngomong soal lapang doang, terdesak juga mereka syirik. Banyak di antara mereka yang ketika dalam keadaan terdesak masih juga minta tolong sama wali-walinya. Masih juga minta tolong sama para kiai-kiainya. Maka dalam hal ini kita harus tahu bahwa kesyirikan orang zaman sekarang lebih parah. Bahkan kita katakan zaman kita sekarang. Zaman kita ya si yang baca kitab ini hari ini. Musyrikin zaman kita lebih parah daripada musyrikin zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mungkin. Atau mungkin bahkan lebih parah daripada musyrikin di zaman Rasul SAW. Karena dulu nggak ada orang ateis. Nggak ada orang diagnostik. Sekarang ada. Nggak ada orang muslim, katanya hafal Quran, tapi menghina Quran. Nggak ada. Tapi zaman kita ada. Nggak ada orang yang percaya sama, orang yang ngomongnya ngasal gitu kan. Rasulullah SAW bersabda, maqali inna rahmatan, kan aneh. Dan ini percaya misalnya. Nggak ada di zaman Abu Jahal pun kalau ngomong tuh cerdas beliau. Nggak ada kayak maqali itu nggak ada gitu, orang tersebut. Kalau itu ada, orang ini ada di zaman Rasul SAW. Orang musyrikin nggak ada yang percaya sama dia. Zaman sekarang banyak yang percaya. Di zaman dulu, di zaman musyrikin masa Rasul SAW, nggak ada tuh namanya orang gila disebut wali. Nggak ada. Orang gila nggak mungkin disebut wali. Mereka tahu itu kegilaan. Mereka itu tidak waras, tidak disebut wali. Nah, zaman sekarang kan lebih parah berarti daripada itu. Berarti kita tambahkan zaman kita kesyirikannya. Orang-orang musyrik di zaman kita hari ini lebih parah daripada musyrikin zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan sebelumnya gitu kan.
Dalilnya adalah orang-orang musyrik dahulu itu syiriknya kalau pada saat lapang aja, kalau lagi terdesak dia mintanya kepada Allah. Ini dalilnya. Fa idza rakibu fil fulki, kalau mereka sedang menaiki kapal, terus terjadi ombak yang sangat deras, terombang-ambing dengan ombak yang sangat tinggi, ya, jadi mereka khawatir mereka tenggelam di atas kapal tersebut, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka langsung berdoa kepada Allah minta pertolongan. Ini orang-orang musyrik ini yang kalau di daratan mereka nyembah patung, nyembah berhala, nyembah pepohonan, nyembah bintang, matahari, bulan, malaikat. Ketika lagi terdesak mau tenggelam, dia berdoanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah selamatkan mereka, mendarat mereka, kaki mereka udah nyampe di daratan, idahum yusyrikun, balik lagi mereka melakukan kesyirikan. Jadi orang-orang musyrik dulu itu syiriknya kalau lagi santai aja. Kalau lagi panik, lagi banyak masalah, dia tahu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang daim, mau dalam keadaan panik, mau dalam keadaan lapang, dia melakukan kesyirikan, waliyadzubillah. Nah, di sini dijelaskan bahwa kata Syekh Abdul Razak, khatama rahimahullah hadhil qawaid al-arba' bi hadhil qaidatil azimah. Beliau menutup kaidah yang 4 ini dengan kaidah yang agung. Anna musyriki zamanana aghlad syirkan minal awwalin li'anna al-awwalin yusyrikuna fir rakha. Ini berarti jelas bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ternyata kesyirikan di zaman kita kok lebih parah daripada kesyirikan sebelumnya. Mad dalil ala zalik, kita lihat dalil yang tadi disebutkan sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ini dalil yang sangat jelas tadi sudah saya terjemahkan bahwa hadhi halul musyrikin al-awwal. Ini adalah keadaan orang-orang musyrik terdahulu. Idza rakibu fil fulki, ya, wa atatir riyah al-atiyah, lalu datang angin kencang. Wa talatomat al-amwaj. Talatom tahu enggak? Talatom itu artinya saling bertabrakan. Al-amwaj itu jamak dari mauj. Jadi talatomat al-amwaj artinya ombak saling bertabrakan. Nah, wa adrakahumul gharaq. Lalu mereka itu sudah hampir tenggelam. Wa azamal khutab akhlasud dina lillah. Lalu mereka ketika posisi seperti itu mereka pasti langsung meminta hanya kepada Allah semata. Ya Rabb, ikhlasan taman fit tawajjuh wa su'al wa talab. Dia langsung minta, ya Allah, ya Allah. Jadi dahulu orang-orang musyrik kalau dalam keadaan seperti ini, dia tahu, dia langsung bertauhid gitu. Dia langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil wadih, kata Syekh Abdul Razak, dalilnya jelas. Fa idza rakibu, ya, ay al-musyrikun, orang-orang musyrik kalau mereka lagi menaiki kapal, da'allaha mukhlishina lahuddin. Ya, mereka akan berdoa kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kalau balik lagi ke daratan, Allah selamatkan, udah balik lagi ke setelan pabriknya. Idza najau minal gharaq, kalau mereka selamat dari ketenggelaman, ya, wa wasalu ilal bar, mereka sampai ke daratan, raja'u ila syirk, mereka balik lagi kepada kesyirikan. Wa bada'u yunajuna Lata wal Uzza ila akhiri. Mulai lagi deh mereka menyembah Lata wal Uzza wa Manat dan seterusnya. Jadi orang-orang jahiliyah ini memang Masya Allah ya, ketika lagi butuh, tahu dia mintanya kepada Allah. Ketika mereka selamat, balik lagi kepada setelan pabriknya. Mungkin sama kayak kita juga ya, kadang ada di posisi seperti itu. Kalau lagi butuh, ngerengeknya kepada Allah, Masya Allah. Tapi ketika sukses, dia bilang, ini kesuksesan karena usaha kita semua. Ini karena kerja keras kita bersama. Ini biasa tuh, kalau perusahaan bosnya ngomong gitu. Ini kita berhasil karena kerja keras kita. Karena ada kerja keras kita. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau lagi susah, Allah lagi menguji kita semua. Dia sebutin, Allah lagi menguji kita semua. Giliran sukses nggak bilang Allah ngasih kita, nggak bilang. Ya, ini kejadian yang sama. Kita kadang-kadang kufur nikmat juga begitu. Allah ngasih nikmat kita lupa. Tapi kalau lagi ngasih ujian, Allah yang nguji kita. Allah begini, Allah begitu. Aneh. Fayuqal lil musyrik in kunta tu'min annahu la yunjika fil bahri illallah. Kita katakan kepada orang musyrik itu, kalau kamu ya, beriman bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu di lautan kecuali Allah, fakadzalika la yunjika fil barri illallah. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu juga di daratan kecuali Allah. Harusnya gitu kan pola pikirnya. Kalau di lautan aja kalian minta tolongnya ke Allah, ya daratan juga minta tolong kepada Allah. Li'anna Allaha qadirun 'alaika fil bar wa fil bahr. Sungguh Allah itu mampu menyelamatkan kalian di daratan dan di lautan. Fama tughni anka hadhil asnam minallahi syai'a. Tidak ada si para berhala ini tidak ada gunanya buat kalian.
Sawa'an kunta fil barri awil bahar. Mau kalian di lautan ataupun di daratan nggak bisa bantu. Coba pakai logika lah. Kenapa mereka, orang-orang musyrik ketika di tengah lautan pengen tenggelam, mintanya kepada Allah? Karena secara fitrah, mereka pikir, para berhalanya ada di mana? Nah, di daratan. Jadi mereka pikir, nggak mungkin tuh berhala nggak bisa berenang dia kemari gitu. Kita nggak mungkin bisa minta tolong sama dia. Nah itu dia, jadi logikanya di situ. Dia pakai kalau di lautan ya kita nggak minta tolong sama tuh berhala, karena mereka di sana, di darat. Kalau di laut minta tolongnya kepada Allah. Kalau darat minta tolong lagi sama para berhala itu. Nah, ini kan seolah-olah ngeledek Tuhannya nggak bisa berenang ya. Jadi seolah-olah Tuhannya ini nggak bisa berenang ini. Kalau di laut mintanya sama Allah, di darat sama si berhala. Qala Allah Ta'ala, misalnya Allah juga berfirman di Quran, Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadli innahu kana bikum rahima. Allah lagi ngasih tahu kekuasaannya kepada kita. Jadi Allah yang menyelamatkan kita ketika kita berada di lautan. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najja'akum minal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Kata Allah, ketika kalian lagi kena bencana di lautan, kalian mintanya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kalian diselamatkan, falamma najja'akum ilal barri, ketika diselamatkan ke daratan, a'radtum, kalian berpaling lagi. Wa kana al-insanu kafura. Sungguhnya manusia itu kufur. Dan kufur ada dua ya. Kufur ada dua. Kufur iman sama kufur nikmat. Kalau kufur iman mereka musyrikin. Kalau kufur nikmat, kita tidak bisa lepas kadang-kadang dari kufur nikmat itu. Tadi contohnya kita kasih lihat ketika lagi sukses, kita katakan ini keberhasilan karena kita. Tapi ketika lagi ada musibah, ada masalah, lagi bangkrut, dia katakan ini ujian dari Allah. Padahal sama, nikmat dari Allah, ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Fafil bahri yadhhabu an qulubihim wa uqulihim kullu man yad'unahu min dunillah. Ketika di laut mereka kayak enggak kepikiran lagi buat meminta tolong kepada berhala mereka. Mereka cuma minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya mereka berpikir bahwa harusnya ketika di laut mereka mintanya kepada Allah, di darat juga harusnya begitu. Cuma memang enggak sampai ke situ otaknya. Fayuqalu lahum haitsu wata'ta aqdamuhumul bar wa hassu bis salamah wa raja'u ila syirk. Hal indama raja'tum ila syirki ba'da dzalik, hal amantum an yakhsifallahu bikum janibal bar? Kata Syekh Abdul Razak pengen ngasih tahu gini. Kalian kan di laut sekarang takut nih, makanya minta tolong kepada Allah. Emang kalian di darat aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala? Kalau di laut takut tenggelam, di darat takut apa coba? Banyak kan? Bisa jadi ditenggelamkan oleh Allah di tanah. Bisa jadi Allah turunkan gempa, Allah turunkan tsunami dan lain-lain. Artinya kenapa di laut dong takutnya gitu? Kalau di darat enggak? Makanya Syekh Abdul Razak pengen bilang gini, hal ta'manuna salama min hatainil halatain? Gitu. Apakah kalian itu akan selamat dari dua hal ini? Al-ula an yakhsifallahu bikum janibal bar. Boleh jadi kalian itu akan dibuat celaka oleh Allah Subhanahu wa taala di daratan. Dibuat tenggelam di dalam tanah. Allah buat longsor, ketiban semuanya. Ya, makanya seperti dalil firman Allah Subhanahu wa taala apa? Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang diazab dengan ditenggelamkan oleh tanah. Watsaniya an yursila alaikum hasiba, atau dikirimkan apa? Angin kencang misalnya. Dikirimkan gempa angin kencang itu kan sama aja mereka mati juga di darat. Jadi kalau mereka takut tenggelam di laut lalu minta kepada Allah, kok mereka nggak minta kepada Allah karena takut longsor, takut bencana-bencana di darat. Itu Syekh Abdul Razak pengen ngasih kita kayak kasih tahu ke situ bahwa boleh jadi di darat itu banyak sekali ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi ditenggelamkan di tanah atau boleh jadi dikirimkan angin yang kencang dan lain-lain. Itu juga azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagian paling bawah, idzan man tukhlisuna lahu fisyiddah wa tusyrikuna ma'ahu firraha haqqahu alwajib alaikum an takunu mukhlisina lahu firraha wasyiddah. Kalau ada orang dia minta tolong kepada Allah pada saat susah, lalu syirik pada saat dia mudah, pada saat lapang, harusnya wajib atas kalian itu selalu memohon kepada Allah pada saat lapang dan susah, gitu. Itu dikasih nasihat bahwa lapang dan susah harusnya mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kisah Ikrimah yang masuk Islam. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal yang masuk Islam. Jadi Ikrimah ibn Abu Jahal itu kisah masuk Islamnya gara-gara kejadian ini juga. Kok orang-orang musyrik ya, ketika di laut mintanya kepada Allah, pas darat kok musyrik lagi. Nah, dia mikir di situ. Dia pakai logikanya sehingga beliau masuk Islam. Lihat.
Jadi beliau itu masuk Islamnya sebagaimana diriwayatkan apa? Amma Ikrimah faraqibal bahr fa asabathum asif. Jadi Ikrimah bersama rombongan biasa naik kapal, tiba-tiba ya kejadian tadi ada ombak yang kencang dan lain-lain. Faqala ahlus safinah li ahli safinah akhlisu fa inna ilahakum la yughni ankum syai'a hahuna. Jadi yang di kapal tuh teriak-teriak, minta tolong kepada Tuhan kalian, minta tolong kepada Allah supaya diselamatkan. Itu di kapal tuh. Faqala Ikrimah, kata Ikrimah gini, wallahi la illam yunjini fil bahri illa al-ikhlas, ma yunjini fil barri ghairuhu. Demi Allah, kalaulah sekarang aku ini diselamatkan dari lautan ini oleh Allah, maka seharusnya tidak bisa yang menyelamatkan saya nanti di daratan juga kecuali Dia. Jadi Ikrimah berpikir gitu, kok saya sekarang di lautan ini minta tolong sama Allah ya, tapi kalau di daratan malah minta tolongnya sama Lata, Uzza, Manat gitu kan. Kenapa enggak sama aja? Terus beliau bilang gini, Allahumma innalaka alayya ahdan in anta afaitani mimma ana fi an atiya Muhammadan hatta ad'a yadayya fi yadihi fala ajidannahu afwan kariman faja'a fa aslam. Jadi kata Ikrimah gini, ya Allah, saya sekarang bikin perjanjian sama dirimu ya Allah. Kalau engkau selamatkan saya sekarang ke daratan, saya akan datang kepada Muhammad, saya akan pegang tangannya dan saya akan masuk Islam. Jadi kata Ikrimah gini, ya Allah, sekarang saya buat perjanjian. Kalau engkau selamatkan saya sekarang dari kejadian ini, sampai ke daratan, saya punya janji. Saya harus datang ke Muhammad dan masuk Islam. Akhirnya selamat. Lalu akhirnya datangi Nabi Muhammad SAW, faja'a fa aslam. Lalu dia tiba kepada Nabi, lalu dia masuk Islam. Fakana fi dzalika idhatun lahu wa ibrah. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Wa kana sababan lidukhulihi fi al-Islam. Jadi Ikrimah justru masuk Islam gara-gara logikanya di sini, kejadian ini. Ya, ini kisah yang sangat jelas bahwa Ikrimah, anaknya Abu Jahal, masuk Islam gara-gara kebiasaan orang-orang musyrikin saat itu yang mengingat Allah hanya dalam keadaan terdesak saja. Nah, sekarang beliau mau menjelaskan wa musyriku zamani nasyirkuhum daim fir raqa wasyiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita, yang enggak ada zaman, yang enggak ada waktunya. Kesyirikannya abadi gitu. Mau begini syirik, mau begitu syirik. Lihat. Yusyrikuna fi syiddah ay anna halahum indama yarkabuna fil fulki, dan seterusnya. Kalau tadi kejadiannya dalam keadaan musibah dan lain-lain, dia minta tolongnya kepada Allah, orang kita enggak. Orang kita enggak. Ketika dalam keadaan terdesak apa? Mereka mengatakan gini, yaqulun maddid ya fulan. Adrakna ya fulan. Illam tunkiduna min hadzal gharq min alladziina yunkiduna. Yakhatabuna amwatan wa maqburin. Jadi kata Syekh Abdul Razak, orang kita zaman sekarang ini kalau lagi dalam keadaan musibah, dia minta tolong ke para ahli kubur. Wa ila hadrati, wa ila hadrati, wa ila kaza, wa ila kaza. Ya kepada penghuni kubur ini, kepada wali ini, kepada Syekh fulan, kepada ini disebutin gitu. Jadi kalau dalam keadaan terdesak, dia bukan minta kepada Allah, dia minta tolong ke walinya. Sama seperti cerita-cerita khurafat yang dia bilang ketika nanti kalau kamu di dalam kubur ditanya sama malaikat, bilang saja, kamu ini muridnya Habib Fulan. Pasti malaikat nggak bakal nyiksa kamu katanya. Sampai ada yang dicatatin namanya, dikasih catatan, ditaruh di kepalanya, biar nanti kalau malaikat nanya suruh baca surat dari dia katanya. Aman kamu urusan. Atau kerjaan si Gufron yang bilang malaikat maut sama dia disuruh pulang lagi. Malaikat hujan dikejar sama dia katanya. Nah, ini orang-orang bahlul kayak gini ya. Tentu kita harus berhati-hati. Kita katakan bahwasanya yang seperti ini itu harusnya secara logika bisa diterima dengan jelas. Jangan sampai kita itu tertipu dengan banyaknya kisah-kisah. Namun kita harus banyak belajar dari dalil. Allah SWT menyebutkan wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kan Nabi SAW mengabarkan begitu. Kalau kita minta kepada Allah aja. Minta pertolongan, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari dibaca itu. Tapi enggak nempel itu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Definisi ibadah apa? Semua, minta, menyandarkan, ya bertakarrub semuanya. Sehingga bagaimana kata-kata ini terucap namun kita selalu melakukan kesyirikan. Kontradiktif itu. Ya, antara yang kita lakukan dengan kita ucapkan. Ini ada pertanyaan besar kata Syekh Abdul Razak ini. Limadza haula yusyrikuna fir raqa wa fi syiddah? Kenapa mereka kok bisa melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang dan dalam keadaan genting? Kok bisa? Mas sabab apa sebabnya? Nah, Syekh Abdul Razak mencoba jawab pertanyaan ini. Fa'aqul, aku yang jawabnya. Aku jawab, inna min wara'i dzalik a'immatad dhalal wa syuyukhal batil
Di belakang mereka semua ada imam-imam yang sesat. Ada para syekh-syekh yang batil. Jadi kata Syekh Abdul Razak, di antara penyebabnya kenapa umat bisa begitu, sebab di balik mereka itu ada guru-guru yang batil mengajarkan mereka kesyirikan ini. Jadi mereka diajarkan oleh guru-guru. Gara-gara guru-guru mereka melakukan kesyirikan itu. Gharasu fi nufusi haula'i ta'alluq bihim bismi karamatil auliya. Lihat. Mereka dibuat tenggelam hanya gara-gara karamatnya para wali. Ada sebutan karamat al-auliya. Dari karomatnya para wali. Jadi dengan karomatnya wali fulan, selamatkanlah saya. Dengan karomatnya wali ini, lancarkan rezeki saya. Ini terjadi loh, makanya banyak lihat kesyirikan umat di zaman ini. Ya, ada salah satu ini, dia bilangnya dengan kemuliaan Habib fulan, berikan saya rezeki gitu. Berikan saya ini, berikan saya itu. Mereka sering begitu, dengan karomat para aulia. Wa makanatas sholihin. Mereka selalu mengagung-agungkan derajat para orang-orang soleh mereka. Jadi beda makanah. Ada namanya, apa namanya? Mereka tuh punya istilah namanya beda makomnya. Nah, ini anak ingat ini. Beda makom katanya. Antum gak bakal ngerti soal itu. Beda makom kita sama mereka. Ini orang bisa gila gara-gara apa? Beda makom sama kita. Mahabbahnya terlalu tinggi. Menyebabkan akalnya hilang katanya. Jadi menurut mereka semakin tinggi mahabbah kepada Allah, makomnya tinggi, akan menghilangkan akal kita. Akal sehat nggak bisa lagi digunakan katanya. Kalau mahabbah terlalu tinggi kepada Allah dan Rasulnya, hilang akal. Katanya ini orang ini bisa gila gara-gara terlalu cinta kepada Allah. Dia bilang gitu. Mustahil Allah SWT ingin membuat hambanya, hamba-hamba pilihannya cinta kepada Allah. Dan Allah cinta sama mereka. Tapi Allah buat dia gila atau hina. Nggak mungkin. Fayaquluna lil juhal. Mereka para da'i-da'i sesat itu mereka katakan kepada orang-orang awam. Mereka bilang apa? Inna min karamatil wali annahu yankudus sufun fil bahri minal ghar. Idanu dia bismihi. Jadi para dai-dai sesat tadi mengatakan pada muridnya gini, wali fulan dulu ketika lagi di atas kapal lalu pengen tenggelam, dia panggil karomatnya wali itu, dia selamat gitu. Diajarin ke muridnya. Kata muridnya apa? Qabiltul ijazah. Saya terima ijazahnya. Saya terima ijazahnya. Besok saya praktekkan. Jadi ketika dia mau tenggelam, apa yang dia lakuin? Yang ngikutin. Orang dia aja dulu selamat gara-gara karomahnya wali fulan, diikutin sama dia. Dan itu terjadi. Makanya ada yang ngopi itu sampai baca ila hadrati apa semua gitu. Baru dia ngopi katanya. Biar kopinya berkah. Ya Allah, keburu dingin kopinya, ente yasin dulu gitu loh. Ini kita ngomong seperti ini bukan mencela atau menjelek-jelekan, tapi memang fakta yang terjadi dan itu harus diluruskan. Terus di sini sebut waqad zakaru fi dzalika qasasan. Banyak sekali kisah-kisah di situ sehingga membuat para jamaah itu terkesan percaya sama kisah-kisah para dai itu. Makanya jelas ya, dai-dai yang mengajarkan kesesatan itu tidak ngisi kajian dengan dalil. Tapi mereka mengisi kajian dengan kisah-kisah, hikayat-hikayat. Dulu nenek saya begini, guru saya begini, ini terbang begitu, ini begitu. Itu yang mereka ceritakan. Itu yang mereka agung-agungkan, bukan dalil. Nggak peduli mereka sama dalil. Yang mereka cari adalah karamatul aulia. Wal awam indama yasma'una misla hadhil qasas qad yusaddiqunha. Orang-orang awam itu kalau mendengarkan kisah gini percaya mereka. Mereka langsung percaya, hati mereka itu langsung kayak wah iya ya, Masya Allah, luar biasa. Ini karamahnya para aulia dan seterusnya. Jadi nanti ketika mereka ada di dalam keadaan genting, mereka ngapain? Yunadi syaikhahu, dia akan manggil gurunya. Wa yahtifu bismihi, dia akan menyebut-nyebut gurunya. Wa yadhunnu anna syaikhahu sayudrikuhu wa yunjih, dia akan ngira gurunya akan nolongin dia. Wa yamutu musyrikan, lalu dia akan mati dalam keadaan musyrik. Wal iyadu billah, nasallallahu al-afiyah wassalamah. Jadi kata Syekh Abdul Razak, kalaulah begini keadaannya, orang-orang nanti misalnya dalam keadaan yang sama, misalnya di pesawat gitu. Pesawat lagi turbulen. Ini orang terlalu ngikutin gurunya, dia bilang dengan karamahnya wali fulan, tolong selamatkan saya, tolong selamatkan saya. Terus kapalnya meledak, mati semua orang di pesawat. Dia dalam keadaan seperti ini, maka dia mati dalam keadaan musyrik. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai gara-gara seperti ini, kesyirikan-kesyirikan yang seolah-olah bukan kesyirikan, ini ibadah ini kata dia. Ternyata bisa membuat dia mati dalam keadaan kesyirikan. Fadzakara rahimahullah anna syirkal musyrikin aghlaz min syirki ulaika min jihati anna ulaika kanu yusyrikuna fir raha wa la yusyrikuna fis syiddah. Ini kejadian bahwa ternyata orang-orang musyrik kita kesyirikannya lebih parah daripada kesyirikan mereka orang-orang terdahulu. Sebab orang-orang terdahulu kalau lagi genting ya mereka tahu harus minta kepada siapa. Wa anna haula yusyrikuna fir raha wa fis syiddah syirkan aghlaz min syirkil musyrikin al-awail.
Ya, berbeda dengan kesyirikan kita yang kita selalu melakukan kesyirikan tersebut baik dalam keadaan lapang ataupun genting. Nasallallahu al-afiyah. Thumma inna hadhil masail waraddu 'ala syubha allati yatrahuha ahlu syirki wal batil qad tawassa'a rahimahullah. Jadi kalau kita mau lebih luas lagi membahas tentang kesyirikan, tentang hal-hal tauhid seperti ini, telah dijelaskan secara rinci oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya namanya Kashfu Asy-Syubhat. Kashfu Asy-Syubhat, yaitu menguap tabir syubhat. Jadi kitab ini Kashfu Syubhat bukan kitab yang tipis ini. Kashfu Syubhat ini tebal kitabnya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah merinci perkara syirik seperti ini, perkara tauhid lebih detail lagi. Ini direkomendasikan oleh beliau. Wa huwa kitabun la yastaghni anhu talibul ilmi. Ini kitab yang tidak boleh ditinggalkan oleh penuntut ilmu, kata beliau. Wa qad dzakara fihi rahimahullah hadhil qawaid mufassalatan tafsilan awsa min huna. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah merinci pembahasan kaidah ini lebih detail di kitab tersebut. Jadi dirincikan dalam kitab tersebut. Wa dzakara aidan usulan azimah. Disebutkan juga kaidah-kaidah yang agung. Wa taqidat wa ta'silat nafi'ah yuhtaju ilaiha fi kashfi syubhat ahli syirki al-batil. Jadi kashfu syubhat itu berbicara tentang menguak tabir syubhat kesyirikan yang harus kita pelajari. Lalu beliau menyebutkan, "Fanas'alullah azza wa jalla an yajzi hadzal imam khairal jazaa' ala hadzal nushil azim." Kita berdoa semoga Allah balas kebaikan imam yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan sebaik-baiknya balasan. Jadi dari semua yang beliau jelaskan ini kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan balasan untuk beliau. Wa qatama rahimahullah ar-risalah biqaulihi tammat wa sallallahu ala nabi wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Tamat ya bahasa Indonesia itu tamat sudah. Wah tamat maksudnya ya sudah selesai. Wassallallahu beliau tutup dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'dil mujtama'at man yasuddun nas an da'watihi wa yaz'amuna annahu rahimahullah la yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala sa'a ma ya'fakun. Kata Syekh Abdul Razak ini. Banyak orang mengira Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu benci sama Nabi Muhammad. Jadi ada fitnah ini. Ada tuduhan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu benci sama Rasul, benci sama salawat. Kan gitu ya. Jadi kita biasanya orang-orang Wahabi itu dituduh apa? Benci salawatan. Ada fitnah tuduhan bahwa orang Wahabi itu enggak suka salawatan dia, makanya salawat dikit bid'ah, enggak suka salawatan. Antum enggak lihat beliau tutup pakai salawat ini. Wa tammat wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini salawat bukan namanya. Salawat. Bukan komarun salawatnya ini. Ya, enggak ada. Ini salawat yang jelas. Sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad. Ini kan berarti yang nuduh Syekh Muhammad bin Wahhab benci salawat, para Wahabi benci salawat. Ya, orang dia bersalawat semua dengan tata cara salawat yang syar'i. Tidak dengan salawat cinta-cintaan, joget-jogetan. Salawat yang syar'i. Berarti tuduhan ini terbantah. Maka kata beliau, ala sa'a ma yafakun. Betapa buruknya dugaan mereka itu. Buruknya tuduhan-tuduhan mereka. Lalu beliau tutup kitab ini dengan doa, Allahumma jzi Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab khairan ala ma qaddam. Semoga Allah membalas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan sebaik-baiknya balasan atas apa yang telah beliau jelaskan. Warfa' darajatihi fi 'illiyyin, dan Allah angkat derajatnya di derajat tertinggi. Wajma'na bihi wa bis salihin min ibadika fi jannatin na'im. Semoga Allah kumpulkan kita bersama beliau dan bersama orang-orang saleh di antara hamba-hamba Allah di surganya. Wahdina siratal mustaqim. Semoga Allah memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Wa aslih lana jami'an dinana alladhi huwa ismata amrina wa aslih lana dinana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr waghfir lana wa liwalidayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi beliau mendoakan kita dengan doa yang luar biasa. Wa aslih lana jami'an dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, jadikanlah agama kami itu sebagai pelindung kami. Ya, sebagai harga diri yang selalu melindungi kehidupan kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang mana kami itu menjadikan dunia sebagai ma'asyuna, tempat tinggal kami. Dan perbaiki juga akhirat kami di mana akhirat adalah tempat kembalinya kami. Jadikanlah kehidupan kami itu selalu bertambah kebaikan, dan jadikanlah kematian itu sebagai istirahat bagi kami dari segala keburukan. Waghfir lana, ampunilah kami, wali walidaina, dan kedua orang tua kami, walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat,
Ya, ampuni juga kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, mukminat, innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya Engkau adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu selesai sudah, tamat hadhil muhadharah, tamat hadhil muhadharah wa tamma hadzal kitab. Ya, selesai pula pembahasan kita, selesai juga kitab yang kita baca. Sampai di sini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan matannya dan syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Adapun yang berbicara cuma membacakan saja. Dia nggak menjelaskan apapun, dia nggak menambahkan apapun, dia cuma membacakan apa yang sudah dijelaskan, yang menyampaikan apa yang sudah disampaikan, tidak ada tambahan dari beliau. Kalau orang itu nambah sesuatu dan justru memperburuk atau memperjelek kita, maka itu kebodohan dia dan dosa dia. Semoga Allah ampuni dan bisa dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan ini maka kita cukupkan kajian ini, 4 kaidah memahami akidah ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diamalkan dan bisa menjadi wasiat untuk umat dalam menjaga tauhid dan menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.